Renungan Cahaya Kasih yang diserahkan oleh GKJ Prambanan. Marilah kita terima firman Tuhan yang kami ambilkan dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami beri judul yaitu Yesus Kristus, sumber kekuatan kita di masa pandemi. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu saja kita semua mengalami dampak akan COVID-19. Dan banyak dari kita semua sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 kita memerlukan 3 hal yang wajib kita laksanakan, yaitu 1, wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib aman, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah tahu bagaimana untuk menjalankan itu semua. Kita memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan selalu kita menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, dan kita juga untuk tidak menyebabkan kerumunan. Demikian juga wajib imun. Kita juga perlu untuk menjaga hal ini. Dalam hal ini kita wajib untuk berolahraga secara teratur, dan kita makan makanan yang bergizi, tidur cukup supaya kita kuat. Lalu bagaimana dengan wajib iman? Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, yang saudara dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu kita perlu untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Seberapa kuat
hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kekuatan kita? Dalam Injil Yohanes 15 ayat 1-8 yang sudah kita baca, saya yakin sudah tidak asing bagi kita sebagai anak-anak Allah. Kita sudah sering membaca dan sering mendengarkan khotbah dari firman Tuhan ini. Namun demikian, pada malam hari ini kami ajak saudara-saudara sekalian untuk kembali untuk membaca dan memperhatikan dan merenungkan pada ayat-ayat Yohanes 15 ayat 1-8. Injil Yohanes 15 ayat 1-8 ini adalah menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para murid. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para murid adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid dan murid adalah ranting-rantingnya. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutama dalam kita menghadapi pandemi COVID-19, kekuatan kita hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup daripada pokok anggur. Demikian juga kita hanya mendapat kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan dalam ayat 1-5, bacaan ini menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin dapat berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak dapat berbuah jika tidak kokoh tinggal tetap di dalam Kristus Yesus atau kita bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kehidupan dan sumber kekuatan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tinggal di dalam Dia, sumber kekuatan kita, supaya kita bisa berbuah banyak. Istilah berbuah banyak disebutkan di dalam ayat 5 dan ayat 8. Di ayat 8 disebutkan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saya ulangi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya, Bapa menghendaki kita sebagai para pengikut Kristus supaya kita bisa untuk berbuah yang banyak. Di ayat selanjutnya, untuk ayat 9-17 disebutkan juga mengenai buah-buah rohani yang dimaksudkan, yaitu sukacita dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat-sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Di ayat 11, Tuhan Yesus juga mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan terlebih di masa pandemi, karena Dia adalah satu-satunya sebagai sumber kekuatan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenai buah kasih, saling mengasihi, mulai ayat 9 sampai dengan ayat 17 disebutkan mengenai saling mengasihi. Saling mengasihi adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Kristus Yesus. Di ayat 17 Tuhan Yesus berfirman, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Betapa tidak memerlukan atau membutuhkan buah kasih. Saling mengasihi terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang kami katakan di depan, dalam untuk mengantisipasi pandemi COVID-19, yaitu tentang wajib aman yang kita sebutkan tadi di depan, kita wajib memakai masker yang benar, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Sebetulnya semuanya itu mudah kita jalankan. Namun jika kita meningkatkan wajib iman, karena iman kita kepada Tuhan Yesus adalah yang berwujud nyata, karena di dalam hubungan erat dengan Dia akan membuahkan sukacita, dan dalam kasih Tuhan dan kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan dan perintah Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu perlu kita jaga dan kita laksanakan secara kontinu di dalam kehidupan kita secara terus-menerus untuk kita jalankan sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kembali pada bacaan ayat yang ke-7. Sebagai jawabannya di ayat yang 7, Tuhan Yesus juga berfirman demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Tuhan Yesus itu menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita, dan jika firman-Nya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu berucap syukur. Dalam hal ini kita berdoa sesuai kehendak Bapa, yaitu berdoa supaya kita semua sebagai anak Tuhan untuk bisa berbuah sebanyak-banyaknya dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan Yesus yang terambil dari Yohanes 15 ayat 7 ini juga mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya, pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19, dimanapun, di tempat manapun, saat ini tiap-tiap minggu kita ibadah hanya secara online. Kita belum bisa melaksanakan secara tatap muka. Namun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mengurangi rasa hormat dan kenikmatan kita di dalam kita beribadah. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita beribadah secara online, kita harus tetap selalu taat sesuai kita ibadah tatap muka yang telah kita laksanakan sebelum pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita yang tercinta ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus semakin tekun, kita harus berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia. Karena firman Tuhan Yesus ini juga mendorong kita untuk selalu kita membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari. Tidak hanya membaca, kita juga harus taat untuk menjalankan
apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita kesehariannya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sepanjang hari di dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita melakukan 3 wajib yang dimulai dengan wajib iman, supaya kita didorong untuk melakukan wajib aman dan wajib umum. Marilah kita mengevaluasi diri kita, sekuat apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita mengaku Dia adalah sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya bahwa kekuatan kita hanya satu dari kekuatan Tuhan Yesus untuk menghadapi semua penderitaan dan rintangan dalam kita menghadapi masa-masa hidup yang sulit maupun senang, terlebih pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Immanuel, seperti yang tertulis di dalam Matius 1 ayat 23. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi COVID-19. Dan kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita akan selalu bersama Tuhan dan Dia selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini mari kita tinggalkan hal rasa khawatir. Walaupun demikian, di masa-masa pandemi saat itu, saya pribadi merasa tidak begitu mentaati akan aturan pemerintah. Karena apa? Karena pada saat itu saya yakin seperti apa yang kami pegang ini, bahwa kekuatan kita adalah ada di tangan Tuhan, yang saya yakini. Namun demikian, dari lama-kelamaan setelah kami mengikuti sosialisasi dan kita hidup bersama-sama di tengah masyarakat, saya merasa kecewa, saya merasa bodoh, saya merasa kurang pas. Karena apa? Karena COVID-19 ini adalah suatu virus di mana bisa kita tertularkan secara mudah. Namun demikian, sejak saat itu kami sadar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai manusia yang dilengkapi dengan akal sehat, untuk itu kami terus masuk mengikuti aturan secara pemerintah. Dalam hal ini kami juga berpegang di dalam Alkitab juga, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Itu yang betul-betul saya pegang dan kami yakini saat itu. Namun sebetulnya kita harus taat pada aturan pemerintah, tapi kita tetap bersandar penuh pada Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong kita sepanjang kita selalu taat pada pemerintah dan juga taat kepada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita terus beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita harus selalu bersekutu dengan Dia. Kita sandarkan hidup kita dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Karena Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, marilah kita akhiri pertemuan ini, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, biarlah hidup kita selalu Tuhan menyertai kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di dalam Tuhan, di dalam kerajaan surga, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap segala puji syukur atas berkat dan karunia-Mu yang telah Kucurahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami mengalami pandemi COVID-19, terutama bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk mengatasi permasalahan hal ini. Kesulitan dan rintangan di dalam kehidupan kami, Tuhan, hanya kami serahkan kepada Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau akan selalu menyertai anak-anak-Mu sebagai anak-Mu yang selalu percaya kepada Engkau. Biarlah kami bisa untuk berbuah yang lebih banyak untuk di hari-hari yang mendatang. Tuhan, biarlah hidup kami ini menjadi nyata di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah hidup kami selalu berguna untuk sesama kami. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dan mohon perlindungan-Mu dan mohon pengertian dari Engkau. Biarlah kami selalu mentaati pemerintah yang telah menganjurkan kita sebagai masyarakat dan sebagai tombak ujung daripada masyarakat kami. Bapa, banyak sekali dosa serta kesalahan kami, kiranya Engkau ampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.